Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nurmala Dewi dari Sekolah SMAN 1 Jatisari, kelas 11-5. Dalam video ini, saya akan menjelaskan dan mempraktikkan pemrograman mengenai C++. Apa itu definisi C++? Definisi bahasa C++. C++ adalah bahasa pemrograman komputer yang dikembangkan oleh Zerne Strostrup dan dirilis pada tahun 1985. C++ merupakan pengembangan dari bahasa C dengan simbol plus yang artinya penambahan fitur. C++ merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek atau OOP yang memiliki data dan fungsi dalam satu kelas dan objek yang sama. Selanjutnya itu ada pengertian dari flowchart. Definisi flowchart. Flowchart atau bagian alir adalah diagram yang digambarkan alur kerja atau proses dalam bentuk simbol dan garis. Flowchart digunakan untuk merencanakan, menganalisis, dan memahami langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas atau masalah. Nah, selanjutnya itu ada fungsi flowchart dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi flowchart dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perencanaan kegiatan flowchart membantu merencanakan kegiatan, seperti perancang acara, membuat jadwal, atau mengatur urutan pekerjaan. Dengan flowchart, langkah-langkah menjadi lebih jelas dan teratur. Yang kedua, penyelesaian masalah. Flowchart mempermudah dalam mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah atau menemukan solusi. Misalnya, langkah-langkah memecahkan masalah komputer yang sering hang. Yang ketiga, menyederhanakan proses yang rumit. Flowchart memudahkan kita memahami proses dan kompleks dengan membaginya menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan lebih sederhana, sehingga lebih mudah dipahami. Yang keempat, membantu dalam pengambilan keputusan. Flowchart memungkinkan kita menganalisis berbagai pilihan atau jalur yang dapat diambil, yang sangat membantu dalam membuat keputusan yang lebih bijak dengan pertimbangan yang matang. Yang kelima, komunikasi yang lebih efektif. Dalam tim atau kelompok, flowchart memudahkan komunikasi mengenai proses kerja karena setiap anggota tim bisa melihat visualisasi proses yang sama, sehingga meminimalkan kesalahpahaman. Kemudian selanjutnya ada contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi flowchart dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, flowchart rencana liburan. Yang kedua, flowchart memasak resep. Yang ketiga, flowchart pengelola keuangan pribadi. Yang keempat, flowchart belajar atau mengulang pelajaran. Yang kelima, flowchart mengecek kondisi kendaraan. Yang keenam, flowchart menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Yang ketujuh, flowchart proses melamar kerja. Yang kedelapan, flowchart pengecek kesehatan rutin. Nah, kemudian ada simbol-simbol flowchart. Simbol dalam flowchart. Yang pertama, flow. Simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga dengan connecting line. Yang kedua, on-page reference. Simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama. Yang ketiga, off-page reference. Simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda. Yang keempat, terminator. Simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Yang kelima, process. Simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer. Yang keenam, decision. Simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya dan tidak. Yang ketujuh, input-output. Simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. Yang kedelapan, manual operation. Simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Yang kesembilan, dokumen. Simbol yang menyatakan bahwa input berhasil dari dokumen dalam bentuk fisik atau output yang perlu dicetak.
Yang ke-10, predefined process, simbol untuk pelaksanaan atau bagian, atau yang disebut SUD program atau prosedur. Yang ke-11, display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan. Yang ke-12, preparations, simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Setelah membaca materinya, sekarang kita lanjut nih praktek ke pemrogramannya. Klik yang paling atas. Langsung kita tempel yang tadi udah disalin. Nah, selanjutnya kita pilih bahasa C++ ya. Udah gini, langsung aja kita simpan, menyimpan. Namain project kita. Oke, habis ini menyimpan. Udah selesai deh.